Di video sebelumnya, saya sok-sokan mengasihani Mas Gibran. Alasannya karena beliau dihujat habis-habisan. Katanya politik dinasti, anak haram konstitusi, hingga ijazah palsu. Bahkan sempat ada yang bilang hanya tamat SD. Saya pikir, kasihan sekali wakil presiden kita kok digituin. Ternyata saya salah besar. Mas Gibran sama sekali nggak butuh dikasihani. Mengapa? Saya akan buka semuanya untuk Anda. Jadi gini, beberapa hari lalu saya berkesempatan mengikuti kunjungan kerja Wakil Presiden Mas Gibran di Sumatera Selatan. Bukan 1, 2, tapi 7 titik dalam sehari. Dari kebun jagung, pesantren, pasar tradisional, sekolah rakyat, hingga inspeksi tol Sumatera yang belum rampung. Jujur, saya ngos-ngosan. Tapi saya sadar, ini momen penting untuk melihat langsung apakah sosok Gibran di dunia nyata sama dengan yang dilabeli di dunia maya. Saya akan perlihatkan beberapa video pendek untuk Anda. Kita mulai dari lokasi pertama, perkebunan jagung yang sedang panen raya di Banyuasin. Kawan-kawan bisa lihat sendiri, antusiasme warga tinggi sekali. Mereka berebutan foto, rebutan salaman, hingga mengumbar tawa gembira. Menariknya, tak ada satupun yang teriak perkara ijazah. Padahal, itu isu terkini yang menjadi favorit netizen. Tapi, jangan langsung ambil kesimpulan dulu. Saya masih skeptis. Bisa saja audiens di kebun jagung ini settingan. Maklum, panen raya bisa dihadiri oleh kelompok yang sudah dikondisikan. Makanya, saya nunggu titik kunjungan berikutnya. Yang benar-benar bikin saya terdiam adalah kunjungan ke Pasar 16 Ilir Palembang. Kalau ini tidak bisa disetting. Pasar itu tempat paling rawan, ramai, spontan, penuh risiko. Di tempat beginian, nggak bisa pilih-pilih audiens. Nggak ada yang bisa ngatur spontanitas warga. Mari saksikan videonya. Lihat kan? Pedagang berebut salaman. Laki-laki dan perempuan sama-sama antusiasnya. Pas pampres pontang-panting. Dan saya cuma bisa kebingungan. Kok sambutan warga beda sama di Twitter? Di media sosial, Wapres Gibran digambarkan seperti aktor antagonis demokrasi. Bahkan ada kelompok yang ingin memakzulkan. Tapi di pasar ini, yang saya saksikan di lapangan justru melebihi ekspektasi saya. Wapres Gibran disambut layaknya selebriti. Tapi tunggu dulu, Anda juga jangan buru-buru percaya 100%. Bisa saja ini video yang angle-nya dipilih khusus oleh videografer saya. Oke, saya kasih bukti lain biar makin adil. Saya kasih lihat video yang bukan dari saya. Ini video dari TikTok. Diambil oleh warga sendiri saat kunjungan Wapres Gibran ke pesantren Bahrul Ulum di Banyuasin. Mana bapaknya mana? Saya ibunya. Anaknya kasihan. Iya, Bu, Sini ya. dulu, Bu. Bu, fotonya nanti dulu, Bu. Anaknya nangis. Sini dulu. Pak, Pak salim dulu, Pak. Pak. Anaknya ayo jangan nangis. Pak salim dulu. Bisa dilihat sendiri bagaimana antusiasmenya warga ingin bertatap muka dengan Mas Gibran. Anak si ibu sampai kejepit oleh kerumunan.
Dan Mas Gibran sendiri yang turun tangan memeluk dan menenangkan anak itu. Ibunya terlihat bangga dan terharu. Bukan saja karena anaknya selamat, tapi juga karena dipeluk oleh seorang wakil presiden. Kawan-kawan, dalam kunjungan kerja Mas Gibran ini, saya sengaja berkeliling menjauh dari rombongan, membaur bersama pengunjung lain. Saya jalan-jalan ke pinggiran, ngobrol, dan dengerin warga yang nonton dari jauh. Tujuannya sederhana, pengen dengar komentar asli dari masyarakat, yang nggak di-set, nggak takut kamera, dan ngomong jujur apa adanya. Dan hasilnya, tidak ada cemoohan, tidak ada cacian. Yang saya temukan hanyalah luapan kegembiraan dan rasa tak percaya semacam ini. Oi mak, macam mimpi baik aku bisa jenguk wakil presiden. Wah, masih mudonian yo. Respon ini benar-benar beda banget sama yang sering muncul di timeline. Tentu, ini hanya sebagian kecil dari masyarakat, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa realita di lapangan tidak seseram yang dibayangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan kepada saya dan juga Anda sebuah ironi dan paradoks yang menjadi cerminan dunia kita sekarang. Inilah yang disebut dengan hiperrealitas. Ketika representasi di dunia maya dengan realitas di dunia nyata tidak lagi sejalan. Dari situ saya mulai sadar, kayaknya kita ini udah terlalu sering hidup di dua dunia yang berbeda. Dunia maya dan dunia nyata. Di dunia maya, Gibran dicaci maki, direndahkan dan dijadikan meme. Di dunia nyata, dia disambut, dielu-elukan, bahkan dicintai. Kita jadi lebih percaya meme ketimbang data. Lebih yakin caption sarkas daripada investigasi lapangan. Ironinya, kita lebih rajin marah-marah di media sosial daripada benar-benar menyaksikan apa yang terjadi di luar layar. Padahal, kalau kita lihat data suara di Twitter atau X misalnya, hanya 8% dari total rakyat. Dan itu pun sudah tercampur akun bot, buzzer, dan alter ego. Tapi kenapa kita merasa suara netizen adalah suara rakyat? Karena algoritma membangun ruang gema digital. Tempat di mana kita hanya mendengar yang kita mau dengar, melihat yang ingin kita lihat, dan meyakini itu sebagai kenyataan. Padahal yang kita alami hanyalah pantulan dari preferensi kita sendiri. Pepatah Tiongkok kuno bilang, seekor naga tidak takut pada cemoohan kata dari dalam sumur. Hari ini, Gibran mungkin sudah jadi naga politik. Sementara kita, jangan-jangan masih betah ribut di sumur timeline. Masalahnya, naganya sudah terbang ke istana. Katanya tetap berisik soal ijazah. Padahal, teriak sekeras apapun di sumur tidak akan sampai mengguncang dunia. Kawan-kawan, sejarah tidak pernah menulis dirinya sendiri lewat meme. Sejarah ditulis lewat keputusan, lewat tindakan, lewat kekuasaan yang nyata. Kita boleh sibuk membuat caption, tweet, dan satir. Kita boleh puas dalam ruang gema digital. Tapi sejarah hanya mencatat mereka yang berdiri di panggung kekuasaan. Bukan mereka yang sibuk bertengkar di media sosial. Mungkin disinilah letak kesalahan saya. Gibran nggak perlu dikasihani. Dia baik-baik saja. Malah kayaknya makin kuat. Yang mungkin perlu kita kasihani, ya kita sendiri. Yang seringkali terjebak dalam simulasi, lupa membaca kenyataan. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus terjebak dalam dunia maya yang riuh? Atau berani menyelami politik apa adanya, dengan segala ironi dan paradoksnya? Saya Beni Inatullah, sampai jumpa.